Betul. Jadi penyair Facebook sekarang, bukan penyair koran. Sinting, siaran tidak penting. Ya, kali ini saya mau ngobrol dengan Kang Henry. Wah, sang penyair sufi. Padahal bukan sufi. Kenapa sih kan namanya penyair sufi? Biasa, itu nama fiksi ya sebetulnya. Nama fiksi? Fiksi, hayalan belaka sebetulnya. Dari- Orangnya emang gak sufi sebetulnya. Banyak dosa sebetulnya. Oke, Kang Henry ini nulis 2 buku ini ya, yang diterbitkan oleh Komentar. Yang pertama bukunya Melukis Senyummu dan Nyanyian Hujan. Ini baru terbit bulan Juni ya. Nah, Kang, ini 2 buku ini yang saya baca, ini kayaknya terbitan tulisan-tulisan terbaru yang kalau ini dari September sampai bulan Februari ya. Kalau ini bulan Maret sampai terakhir bulan kemarin ya. Bulan kemarin. Nah, yang tahun-tahun sebelumnya puisinya pada kemana? Hilang. Hilang, berceceran entah di mana. Tapi kalau bicara puisi, dari dulu saya udah nulis puisi dari tahun 2009. Tepatnya ketika kuliah di semester 8 lah. Semester 8 nih. Semester Kenapa nulisnya di akhir-akhir? Kenapa nggak di awal? Puisi ya begitulah. Karena di awal senangnya nulis artikel cerpen biasanya. Iya, memang Kang Henry ini dulu kalau saya baca dulu artis di kampus itu di koran ya. Nulisnya opini, artikel kayak gitu. Ya. Kok tiba-tiba jadi penyair? Saya kaget gitu kan. Ya. Tiba-tiba jadi penyair sufi lagi gitu. Nah, ya. Bisa hijrah kayak gini gimana? Ya karena menulis itu kan beragam ya. Iya. Kalau menulis di warna itu aja kan nggak menarik. Warna dengan artikelnya, dengan opini kita. Iya. Nah, sehingga kita menulis pun harus punya warna. Betul. Beralihlah kita ke sastranya, ke cerpennya. Setelah cerpen dirasa kita butuh juga warna lain. Nah, dibutuhkan juga menulis puisinya juga. Agar seorang penulis itu kan harus memiliki warna. Banyak. Ya, Nggak banyak. cuma satu Ya, ya. nggak cuma satu. Nah, saya mah sebenarnya malah pengen baca puisi-puisi Kang Henry yang sebelum-sebelum ini loh gitu. Iya, karena puisi yang ada di buku ini nih, dua buku ini itu kayaknya udah rada-rada matang gitu. Sayang seribu sayangnya itu tidak sempat di blogan, sehingga mencari di blog juga ternyata. Di komputer, di laptop nggak ada. Laptop ya udah berapa kali ganti. Yang menjadikan puisi-puisi lama tuh hilang. Aduh. Entah kemana ini. Adapun berkas-berkas di koran, sisanya ya tinggal yang itu, tinggal jadi bungkus nasi dan lain sebagainya gitu. Berarti yang dimuat di dalam buku ini, 2 buku ini, berarti sampai sekarang itu udah fokus aja lah gitu nulis puisi di Facebook ya. Betul. Jadi penyair Facebook sekarang, bukan penyair koran. Rapi. Ya. Kenapa ke Facebook sekarang, Kang? Hah? Udah nggak laku di koran? Udah itu pertama di koran udah sepertinya orang jarang minat beli koran. Iya. Udah langka sekarang yang jualan koran di daerah. Udah nggak ada yang nembitin puisi juga kan di Iya koran. benar, itu pertama. Betul. Mending di sosmed aja lah biar dibaca oleh orang yang menginginkan dan cinta puisi. Kita bisa berdakwah dengan kata-kata di sana, dengan kata-kata puisi terutama. Tapi kalau misalnya gini Kang, ada pendapat katanya, kalau kata mungkin salah satu sastrawan ya, bilang kalau puisi-puisi di Facebook itu katanya ya puisi-puisi apa ya, receh gitu. Ya. Itu sependapat nggak Kang kira-kira? Kalau Ya. misalnya dikatain, wah berarti Kang Henry puisinya receh dong. Ya sebetulnya bisa dikatakan receh tergantung persepsi yang persepsi, menilai ya. oke. Kadang ada yang menilai ya sah-sah saja begitu terhadap puisi yang dimuat di sosial media guna menyesuaikan zaman. Iya. Yang mana mereka nggak semuanya punya blog. Dengan Facebook kan semua kalangan punya, Iya. bisa belajar puisi, lihat contoh-contoh puisi dari Facebook itu. Adapun persepsi receh, ya saya sependapat tidak sependapat. Nah artinya saya sependapatnya setuju kepada orang yang serius. Adapun tidak sependapatnya kalangan-kalangan tertentu yang penulis pemula ya nggak masalah. Nggak masalah, untuk ya. arah ke sana begitu. Berarti kalau disebut sebagai penyair Facebook gimana? Terima? Ya sah-sah saja. Nggak apa-apa kami Tapi udah nggak jadi penyair Facebook kan, udah dibukuin udah nih. dibukuin sekarang. Udah sah Tapi, katanya, iya, udah sah katanya udah gitu sah, ya. ya. Sah jadi apa nih? Sah menjadi penulis buku. Amin ya. Amin. Kenapa sih Kang Henry akhirnya memilih nulis puisi gitu? Nah, Ada apa dengan puisi?
kan apa ya, orang tuh nggak semua apa namanya baca gitu kan ya, apalagi bahasanya nggak dimengerti kayak gitu kan. Ya. Gimana kan? Menulis puisi itu kita beralih ke menulis puisi karena di puisi itu kan sebetulnya ada kegelisahan kan Cap ya. Berangkat kegelisahan juga artinya bahwa seorang itu butuh pemparafrasan hidup. Betul. Nah, selama ini kita menulis fiksi-fiksi yang mudah ditebak, cerita, kisah-kisah yang beralur. Iya. Sesekali juga kita membutuhkan yang namanya memaknai hidup dengan puisi atau memparafrasekan hidup dengan sebuah puisi. Makanya saya beralih ke puisi agar semua pembaca terhadap karya saya bisa memparafrasekan kehidupan si penulis juga karya sastra. Ini jawabannya serius banget kayak profesor. Profesor. Padahal- Nggak jelas. Padahal kira-kira jawabannya apa ya gitu kan? Ternyata sangat serius. Nih. Woi, rapi. Padahal Nah, sebenarnya kalau saya baca nih ya, tadi saya baca ulang sebelum ke sini, saya cross check nih. Ternyata banyak nama-nama perempuan di dua buku puisi ini. Jangan-jangan sebenarnya curhatan Kang Henry ya. yang tidak tersampaikan kepada seseorang, terutama perempuan nih. Ini Kang ya, di dua buku ini saya baca ada beberapa nama. Ya. Ada si Aflina, Ya. si Atika, kemudian si Merli siapa lah gitu ya. Tadi juga ada lagi tuh, ada kurang lebih 4-5 nama yang berbeda. Ya. Oh, berarti ini penyair Playboy dong. Nah, ya sebetulnya nama-nama yang tercantum dari puisi itu sebetulnya fiksi ya. Oh, fiksi ya. Bukan sebenarnya. Oke. Artinya memang nama-nama itu sebagai jalur inspirasi, imajinasi kita. Karena bagi saya inspirasi itu kan bisa lewat wanita, Betul. bisa lewat bacaan juga dalam. Tapi masalahnya Bray, ini ya, beberapa puisinya itu mengerikan dan membangkitkan gairah-gairah. Ini salah satunya nih, ada puisi judulnya Surga di Dua Paha. Dan beberapa juga diksi-diksi yang sangat mantap gitu ya. Ini kenapa dengan diri Kang Henry ini ada apa? Ya, berbicara masalah sedikit sensual puisi itu. Karena puisi itu tidak berkenaan dengan yang indah-indah, cinta, melodi, romantika, lebay dan lain sebagainya. Betul. Nah, unsur tubuh juga Kang Cep, seperti Bin Had Nur Rahmat kita kenal ya. Wah, udah ranjang. Ya. Dengan puisi-puisi Bin Had Nur Rahmat luar biasa, Iya, begitu mungkin liar. Bang Bin Had juga nonton Ya, Nanti mudah-mudahan. saya kirim nih ke Ya, Bin Had nih. Ya, Bin Had Nur Rahmat. Nah, artinya bahwa penulis puisi itu tidak sepenuhnya mengungkapkan hal-hal yang sifatnya indah, alam, wanita, tubuh pun harus kita ungkapkan dengan kata-kata itu. Agar apa? Agar dalam diri tubuh pun ada keindahan, ada estetika yang kita rangkai gitu. Di satu sisi sebagai keindahan dalam mengungkapkan, tapi saya yakin di satu sisi adalah bentuk realita kenyataan diri dalam kehidupan yang sebenarnya disampaikan gitu. Ya. Apakah ada sesuatu yang belum tuntas dengan seorang perempuan? Apakah mungkin sering merasa tersakiti atau gimana Kang? Ya, untuk hal itu memang bisa arah ke sana juga. Kenapa selalu perempuan dalam tulisan-tulisan saya, baik cerpen dan ini yang puisi? Karena bagi saya perempuan itu kan ada setruman khusus ya. Ngeri ya. Ya, ada setruman khusus di mana setruman itu bisa membangkitkan asmara kita, juga bisa menghancurkan diri kita. Nah, akhirnya apa? Akhirnya disitulah kita ungkapkan menjadi sebuah puisi sebagai landasan daripada perasaan yang gagal sebetulnya, perasaan yang terpasung karena beberapa kali dalam cinta ini selalu terabaikan. Berarti masih ingin sering patah hati nggak Kang? Supaya puisinya banyak. Ya itu tadi bahwa Aduh. kalau Anda ingin indah dalam berpuisi katanya, Iya. ya harus Banyak-banyak. banyak patah hati, ya sering sakit hati. Wah, itu juga nggak baik juga sebetulnya Mas. Artinya bahwa memang imajinasi yang paling indah ya intinya dari belajar, adapun inspirasi di luar daripada belajar dan membaca itu mah hanya pelengkap daripada tulisan indah itu. Kalau saya biasa berkata ke teman-teman tuh, kalau nulis puisi itu adalah curhat intelektual Kang. Ya, gitu ya kan? Biar nggak receh gitu ya. Nah, Kang Henry kira-kira akan terus menulis puisi atau gimana nih Kang?
Ya, untuk menulis saya akan terus menulis. Adapun jenisnya ada bisa puisi, bisa cerpen, Punya juga cerpen ya, banyak. ya sebentar lagi Kang Cep cerpen Oh, siap. 200 halaman. Ini kumpulan cerpen terdahulu ini mantap nih yang udah diterbitkan di beberapa. Kira-kira judulnya apa Kang? Untuk cerpen, kumpulan cerpen, antologi cerpen, saya belum bisa nentuin judulnya, tapi udah ada bayangan. Ada 2 judul yang mungkin saya ambil. Pertama yang sifatnya Islami, karena berkenaan dengan Facebooknya tadi, penyair Sufi. Judulnya ya bisa Titian Cinta di Tanah Suci, bisa juga Senja di Sudut Desa. Nah, Enggak, surga dua paha enggak? enggak itu malah beda, itu bahaya nanti. Nah, nanti rencana akan terus menulis ya sampai nanti orang mengenal saya, sampai orang membaca karya saya dari berbagai jenis novel, bahkan novel pun, novel yang nanti saya selesaikan walaupun Ada belum ya? Ada. belum beres-beres. Apa judulnya? Mutiara di Dasar Lumpur. Nah, ya. Ngeri ya. Saya juga nggak bisa ini nulis novel. Ya, tapi walaupun sifatnya populer, ya intinya karya kita itu jangan pernah berhenti, selalu meningkatkan tulisan kita. Justru sekarang ini saya sedang terpuruk ini Kang. Saya udah lama ini nggak nulis. Kasih motivasi dong buat saya Kang. Aduh, Kang Encep itu justru inspirasi saya dalam hal ini. Sama kayak Dodi Kristianto juga kan tuh udah jadi penyair proposal sekarang kan. Ya, udah nyusun proposal, sekarang kemudian penyair apa sih namanya? Udah nggak nulis puisi lagi. Iya. Nulis laporan Kang. Iya benar. Udah jadi birokrasi. Udah birokrasi aja, Dodi ya, Pak Dodi. Birokrasi puisi aja sana, ya. Ya. Sama Yudi Damanhuri juga ditunggu nih karyanya Kang ya. Iya. Tapi jangan apa namanya bersembunyi di semak-semak terus gitu, harus menunjukkan diri dong Yud. Rasain udah ngomong. Wah, jadi kalau nonton bahaya nih. Rapi. Oke. Kenapa harus rapi gitu Kang? Itu ada ininya nggak, sejarahnya nggak? Ya kata rapi ini sebetulnya jargon aja sebetulnya. Jargon gimana supaya komunikasi mengasihkan. Betul. Ya, supaya ada kata yang baik dan buruk kita harus rapi. Berarti kalau saya lihat di komentar di WA atau di Facebook kalau ada kata rapi pasti Kang Henry. Ya, tergantung foto DP-nya nih. Kang Henry sekarang ngajar di SMP 6 ya? Iya, SMP 6 ya. Guru SMP 6 loh, guru yang nulis loh ya ini kan. Oke Kang. Ya. Ini kalau misalnya orang mau beli, mau punya buku Kang Henry nih gimana? Masa dicetaknya cuma sedikit Kang? Apa mau dibagi-bagi gratis, mau cetak 1000 eksemplar? Ya. Ke depan Ya. saya tidak mungkin nyetak sedikit, nanti kan bisa dicetak ulang lagi Kang Cep ya. Yang nyanyian hujan atau yang mau pesan lagi nanti dikabar-kabari untuk nanti yang mau pesan, karena sementara ini kan belum bisa mencetak banyak. Biar kedepannya juga buat para pembaca, buat yang peminat yang karya-karya saya, biar nanti saya kabar-kabari, biar saya share siapa yang mau pesan dan sebagainya. Akan saya perbanyak karya-karya, terutama karya nyanyian hujan ini dan karya-karya berikutnya untuk nanti dibaca oleh khalayak. Oke, hujan semakin deras, mungkin suara kita tidak terlalu terdengar ya. Oke. Sukses terus Kang Henry. Oke, terima kasih Kang. Oke, Ya, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.